Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, mis-misnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kasih 1, kasih 2, Sukacita, damai 1, damai 2. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga pagi ini kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah digital sekolah minggu kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Kami boleh melewati satu minggu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Bapak buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami itu dengan baik. Pagi ini Bapak, kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Namun terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Sucikan kami agar kami layak berdiri di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk kesehatan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhanlah yang terus menjaga, melindungi kami, khususnya di saat pandemi saat ini Bapak. Dan ingatkan kami Tuhan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kami, demi kebaikan kami dan kebaikan orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk orang tua, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Biarlah juga Tuhan yang menyertai mereka, melindungi dan memberkati mereka. Buat orang tua kami Bapa di dalam pekerjaannya, Tuhanlah yang campur tangan, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu kepada keluarga lepas keluarga. Sehingga di dalam situasi yang sulit sekarang ini Tuhan, tidak ada anak-anak Tuhan yang kekurangan. Tapi kami semua boleh Tuhan cukupkan, sehingga kami tetap bersuka cita, dan kami tetap memiliki semangat dalam melakukan segala aktivitas kami. Untuk pendidikan anak-anak sekolah minggu ini kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari yang TK hingga yang SMP, biarlah Tuhan yang menolong anak-anak sekolah minggu kami ini, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, walaupun melalui ibadah digital. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, hikmat yang dari Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami ini, khususnya di minggu-minggu yang akan datang. Anak-anak kami ini akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Tuhanlah yang membimbing, menolong mereka untuk mempersiapkan diri mereka
dalam mengikuti ujian kenaikan kelas tersebut. Kami juga berdoa untuk kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berikan kami semangat untuk lebih lagi melayani Tuhan. Walaupun kami melayani anak sekolah minggu kami ini melalui ibadah digital karena situasi dan kondisi negara kami saat ini, Tuhan tetap berikan kami semangat, berikan kami hikmat yang dari Tuhan, agar kami tetap dapat memberitakan kebenaran firman-Mu, mengajari anak-anak kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga kami tetap memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkatilah, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Tambahkan berkat-berkat-Mu berkali-kali lipat kepada mereka Bapa, agar kami tidak pernah takut untuk memberi, karena kami percaya Allah akan menggantikan segala sesuatu yang kami berikan berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Andreas Silaban. Tuhanlah yang menolong, memberikan hikmat, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tersampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kami, sehingga setiap yang mendengarkan memperoleh berkat dan memperoleh kekuatan yang dapat mereka pergunakan di dalam menjalani hari-hari mereka seminggu ke depannya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, pemerintahan kami Bapak, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan kami, bahkan terkhusus untuk mengatasi situasi pandemi yang saat ini. Kami percaya Bapak, Engkau akan pulihkan keadaan kami, Engkau akan pulihkan seluruh keadaan dunia ini, sehingga pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami seminggu ke depan hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhan yang selalu menolong dan membimbing kami, sehingga tetap kami berada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur serta permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji nama Tuhan dan kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan sampai sebegitu dalamnya, seperti dalam lautan, selebar-lebarnya. Mari, yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Sang Penghibur yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Laban, kita bernyanyi ya lagu Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat pagi adik-adik dimanapun semua berada. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar, mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepalanya, kita tutup matanya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mendengarnya dan terlebih kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Ya. Shalom adik-adik yang manis, yang baik, yang dimanapun berada. Bapak percaya semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan sukacita. Tapi tahu nggak adik-adik? Hari ini, minggu ini adalah minggu yang spesial, minggu yang istimewa. Kenapa? Karena ternyata pada hari ini, pada minggu ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Tunggu sebentar. Bapak akan ajak kawan kita yang baru untuk bisa sama-sama menerangkan apa itu Pentakosta. Sebentar ya. Nah, ini kawan kita yang baru. Namanya si Dani. Siapa namanya? Dani. Namanya Dani. Jadi kita akan berbicara. Dia ini punya banyak pertanyaan loh tentang apa itu Pentakosta. Ya. Pak, hari ini katanya Pentakosta. Jadi apa itu Pentakosta? Ya, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun ke dalam hati manusia. Hari di mana Roh Kudus turun ke dalam hati manusia. Pada saat itu Pentakosta yang pertama hadir dalam hati para murid. Di dalam nats kita pada hari ini dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan ayat 20, di sana dikatakan bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi. Jadi Dani, Bapak mau cerita, dengar ya? Oke, Pak, oke. Dani aja semangat, adik-adik semangat nggak? Jadi Dani, pada saat itu Roh Kudus turun untuk menggantikan, untuk menggantikan tempat di mana Yesus telah naik ke surga.
Jadi ketika Yesus naik ke atas surga, Roh Kudus turun untuk menjadi pengganti, untuk menemani daripada setiap orang percaya yang mengenal Yesus. Lalu Pak, apa sebenarnya fungsi Roh Kudus? Ada yang tahu nggak? Apa sebenarnya guna Roh Kudus? Lalu apakah memang semua orang percaya mempunyai Roh Kudus dalam hatinya? Adik-adik punya Roh Kudus nggak? Ayo jawab. Adik-adik punya Roh Kudus nggak? Jawabannya, semua orang percaya punya Roh Kudus. Dan semua orang percaya selalu ditemani oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memiliki dua fungsi. Apa aja Pak fungsinya? Fungsinya yang pertama, Roh Kudus itu berfungsi untuk menolong. Menolong Pak, maksudnya kayak aku bantu mama nolong nyapu rumah, bersihin rumah, atau kayak gitu Pak? Ya, hampir mirip. Jadi Roh Kudus menolong kita agar kita bisa lebih mengenal Tuhan, agar kita bisa lebih mengenal lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu fungsi yang pertama. Lalu Pak, fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua adalah untuk menghibur. Wah, adik-adik pernah sedih nggak? Aku pernah Pak, sering. Kalau uang jajanku dipotong mama, aku sedih. Waduh, ternyata bukan hanya sedih seperti itu saja. Ketika kita sedih, ketika kita menganggap diri kita sendirian, ketika kita merasa dikecewakan, ketika kita merasa permintaan kita nggak dikabulkan, kita pasti sedih. Tapi ingat, anak Tuhan nggak boleh sedih. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir dalam hati kita. Oh gitu ya Pak. Jadi Roh Kudus menghibur kita. Iya, Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus yang selalu mengatakan, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Oh gitu ya Pak. Jadi Pak, Roh Kudus itu tinggal di mana Pak? Ada di mana? Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus ada dalam setiap hati manusia. Roh Kudus ada dalam setiap hati manusia. Dia yang mengingatkan, Dia yang menolong, Dia yang menghibur, Dia yang mengarahkan kita untuk tetap bersandar dan berserah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika dalam peristiwa sekarang ini nih, peristiwa apa Pak? Peristiwa di mana kita nggak bisa beraktivitas dengan normal, kita nggak bisa sekolah dengan normal, kita sekolah dari rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya ya Pak, gara-gara si corona ini ya Pak. Iya, tapi kita tetap semangat kan? Kita tetap suka kita. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir dalam hati Bapak, hadir dalam hati adik-adik, hadir dalam hati Miss, dalam hati Sir, dalam hati orang tua kita, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kepada setiap orang yang percaya, Roh Kudus pasti menemani, Roh Kudus pasti mengawal setiap kehidupan kita. Jadi Dani, iya Pak, jangan takut lagi, jangan bandel lagi, jangan sedih lagi, karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan Bapak, dalam kehidupan Dani. Oke? Oke Pak, siap. Teman-teman juga siap ya. Semua punya Roh Kudus. Aku punya, Bapak punya, semua punya. Haleluya. Oke, sampai di situ saja. Dan ingat, tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan, dan Roh Kudus pasti memampukan kita menjalani setiap kehidupan yang kita hadapi dari saat ini sampai selamanya. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ketika pada hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan menolong dalam setiap kehidupan yang kami jalani, yang kami hadapi.
Kami percaya ya Tuhan, dengan kedatangan Roh Kudus, kami dimampukan untuk boleh menjalani setiap kehidupan yang kami hadapi hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, dan berkatilah seluruh orang tua kami, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka beraktivitas. Juga berkatilah setiap kegiatan kami, baik kami yang masih belajar di rumah, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, saat ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk adik-adik semuanya. Nah, seperti biasa, yang pertama, kita semua harus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi demi kesehatan kita. Dan yang terkhusus, jaga kesehatan dan tidak untuk keluar kemana-mana apabila tidak perlu. Yang kedua, kita harus tetap rajin berdoa, memuji nama Tuhan, dan terus belajar membaca Alkitab dengan rajin. Jangan lupa adik-adik ya. Yang ketiga, tugas kali ini untuk kelas kasih menyebutkan 9 buah roh dan dihafalnya. Kemudian untuk kelas sukacita dan damai, gambarkanlah sebuah pohon dengan buah-buah rohnya dan warnai, kemudian hafalkanlah dan sebutkan, direkam untuk disampaikan pada kita semuanya. Yang keempat, persembahan dapat dikirim melalui QR Code yang tertera di layar, atau adik-adik dapat menitipkan pada orang tua untuk nantinya disampaikan kepada gereja. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, tetap rajin mengikuti ibadah digital di Sekolah Minggu Gemi Anugerah Medan. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah digital kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripanya. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang akan menyertai dan memberkati kita, mulai dari hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss, Shalom Sir. Sekarang saya akan mengucapkan ayat hafalan Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, ini adalah ayat hafalan Kel. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah
anak-anak pada masa muda. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Hai Miss Dancer, di sini saya akan mengerjakan tugas soal minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan Mazmur 120 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terima kasih Miss Dancer. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sir, halo Miss. Ayat hafalan hari ini Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terima kasih. God bless you. Shalom Miss, nama saya Catherine Borku. Di sini saya mau membacakan ayat hafalan yang terambil dari nas Alkitab Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terima kasih. Shalom. Halo Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tuhan Yesus memberkati. Halo Mister, perkenalkan nama saya Puji Nafitupul dari kelas Dhamma 2. Saya ingin membacakan Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak pada tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Terima kasih Mister.
Hai Miss Dancer, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Terima kasih Miss Dancer, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Terima kasih. Halo Mister, perkenalkan nama saya Puji Napitopulo dari kelas Damai 2. Saya ingin membacakan Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih, Mister. Halo Miss, halo Sir. Perkenalkan nama saya Joanna Briliana Petula dari kelas 2. Saya Eza Sitorus dari kelas 2. Ayat hafalan minggu lalu 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Terima kasih Sir. Terima kasih Miss.